Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu step 1. Posisikan diri dalam kepedulian pada klien. Pada tahap ini, konselor harus mampu menciptakan suasana yang mendukung untuk membangun hubungan terapeutik. Kepedulian dapat ditunjukkan melalui mendengarkan aktif, kontak mata yang wajar, penggunaan bahasa tubuh yang terbuka, dan ekspresi wajah yang ramah. Step yang kedua yaitu membangun hubungan. Proses membangun hubungan dimulai sejak pertama kali konselor bertemu dengan klien. Konselor harus mampu menciptakan kesan pertama yang positif melalui sikap ramah, tulus, dan empati. Selanjutnya materi step 3 yaitu menentukan tujuan dan mengeksplorasi alternatif pilihan. Pada langkah ketiga, yaitu menentukan tujuan dan mengeksplorasi alternatif pilihan, konselor bekerja sama dengan klien untuk menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam proses konseling serta mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi atau tindakan yang dapat diambil. Dalam menentukan tujuan, konselor dan klien berdiskusi untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tujuan ini harus dirumuskan secara spesifik, realistis, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai serta kebutuhan klien. Menetapkan tujuan berfungsi sebagai panduan dalam proses konseling dan sebagai tolak ukur berhasil intervensi. Selain itu, pada tahap ini, konselor membantu klien mengeksplorasi berbagai alternatif pilihan atau solusi yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alternatif ini bisa berupa perubahan pola pikir, perilaku, atau situasi tertentu. Proses eksplorasi dilakukan dengan menggali potensi dan sumber daya klien, baik internal seperti kemampuan, kekuatan, dan nilai-nilai pribadi, maupun eksternal seperti dukungan sosial atau fasilitas yang tersedia. Ini materi step 4 yaitu memahami masalah dan arah layanan. Pada langkah keempat dalam proses konseling psikologi terapeutik yaitu memahami masalah dan arah layanan. Konselor berupaya untuk mengidentifikasi serta memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh klien. Proses ini melibatkan penggalian informasi yang komprehensif melalui wawancara konseling, observasi, maupun penggunaan instrumen psikologis tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah masalah, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap kehidupan klien. Dalam tahap ini, konselor juga membantu klien untuk menyadari permasalahan mereka secara lebih terstruktur, sehingga klien dapat melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih objektif. Setelah pemahaman masalah tercapai, konselor dan klien bekerja sama untuk menentukan arah layanan atau intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan konseling. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan hubungan emosional yang empatik, sehingga klien merasa didukung dan termotivasi untuk menjalani proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, memahami masalah dan arah layanan menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan proses konseling yang berbasis terapi psikologi. Materi yang selanjutnya yaitu step 5 yaitu membantu membangkitkan kesadaran klien. Pada tahap ini, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien mengeksplorasi dirinya sendiri secara mendalam. Proses ini dimulai dengan mendorong klien untuk merefleksikan pikiran, perasaan, dan perilaku mungkin selama ini diabaikan atau dianggap tidak penting. Konselor dapat menggunakan pertanyaan reflektif untuk memancing klien memikirkan ulang situasi yang sedang dihadapi. Misalnya, konselor dapat bertanya,
Apa yang Anda rasakan ketika menghadapi situasi tersebut? Atau menurut Anda, mengapa hal ini mempengaruhi Anda begitu dalam? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu klien menggali emosi dan pemikiran yang mungkin tersembunyi. Selain itu, konselor memberikan umpan balik berdasarkan pengamatannya selama sesi konseling. Umpan balik ini bersifat deskriptif dan netral, bertujuan untuk membantu klien melihat dirinya dari sudut pandang yang baru. Sebagai contoh, konselor dapat berkata, "Dari cerita Anda, saya melihat bahwa Anda sering merasa takut mengambil keputusan karena khawatir akan membuat kesalahan. Apakah Anda menyadari pola ini?" Dengan memberikan umpan balik seperti ini, konselor membantu klien menyadari pola atau kebiasaan yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Step 6. Memberikan pilihan solusi dan tindakan. Langkah ini dimulai dengan mengajak klien untuk mempertimbangkan berbagai pilihan yang mungkin belum mereka sadari atau belum dipertimbangkan sebelumnya. Konselor tidak bertujuan untuk memberikan solusi yang bersifat instruktif atau memaksa pilihan. Maksudnya di sini ialah konselor tidak memberikan solusi yang bersifat instruktif dan memaksa, melainkan lebih kepada membuka perspektif baru bagi klien itu sendiri agar mereka dapat memilih jalan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan informasi, penjelasan, atau contoh tindakan yang dapat diambil, namun tetap memberi ruang bagi klien untuk mengevaluasi dan membuat keputusan secara mandiri. Pada tahap 6 ini, konselor juga perlu menyesuaikan dengan kondisi psikologis klien, memahami kecemasan, ketakutan, atau hambatan mental yang mungkin muncul terkait dengan pilihan yang ada. Oleh karena itu, konselor harus mengedepankan empati dan mendengarkan dengan seksama untuk memastikan klien merasa didukung dalam proses pengambilan keputusan. Selama memberikan pilihan, konselor membantu klien untuk melihat konsekuensi dari setiap pilihan, baik dari segi positif maupun negatifnya, dan bagaimana pilihan tersebut berhubungan dengan tujuan jangka panjang mereka. Ini tidak hanya mencakup solusi yang bersifat praktis, tetapi juga bisa melibatkan perubahan pola pikir atau sikap yang lebih mendalam dari klien. Nah, yang selanjutnya step 7, yaitu evaluasi hasil dari layanan. Pada tahap ini, konselor akan melihat perubahan yang terjadi dalam diri klien, baik dari segi perasaan, cara berpikir, maupun tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, evaluasi juga melibatkan pengamatan terhadap peningkatan keterampilan atau strategi coping yang telah diperoleh klien selama sesi konseling ini. Evaluasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti wawancara langsung dengan klien, pemberian kuesioner atau tes psikologis, serta diskusi mengenai pengalaman yang dirasakan klien selama proses konseling. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya fokus pada keberhasilan klien dalam mencapai tujuan konseling, tapi juga mencakup proses yang dialami oleh klien. Apakah mereka merasa lebih memahami diri mereka, lebih mampu mengatasi masalah, atau memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara berinteraksi dengan orang lain. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif, konselor dapat memutuskan untuk mengakhiri layanan konseling. Namun, jika masih ada masalah yang perlu ditangani, konselor akan merencanakan tindakan lanjut yang sesuai. Selain itu, dalam proses evaluasi ini juga penting untuk melihat apakah konseling ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas hidup klien. Jika evaluasi menunjukkan bahwa klien belum mencapai perubahan yang diinginkan, konselor dapat mempertimbangkan untuk melakukan modifikasi terhadap pendekatan atau intervensi yang digunakan agar proses konseling bisa lebih efektif di masa depan. Evaluasi hasil dari layanan konseling juga memberikan kesempatan bagi klien untuk memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka selama konseling. Ini membantu konselor untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan yang digunakan dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Sekianlah dari saya. Terima kasih.